Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Kehidupan di alam kubur merupakan fase selanjutnya yang harus dihadapi manusia setelah di alam dunia dan sebelum di alam barzakh. Dalam alam kubur, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya selama hidup di dunia. Jika amal baik seseorang lebih sedikit dari amal buruknya, maka azab kubur akan didapatkannya. Namun ada beberapa perkara yang bisa mengakibatkan azab kubur sekalipun seorang ahli ibadah. Lalu sahabat beriman, apa sajakah penyebabnya? Tonton video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini azab kubur seorang ahli ibadah. Ternyata ini penyebabnya. Versi dari Calm Channel. Penyebab siksa kubur yang sering disepelekan. Dalam Islam, Rasulullah selalu mengajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita menjadi manusia yang beruntung selama dari siksa dunia, kubur, dan akhirat. Namun terkadang, tanpa kita sadari banyak hal yang dalam syariat Islam dilarang, tapi masih sering kita lakukan. Ada beberapa perkara yang bisa mengakibatkan azab kubur. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika Nabi Muhammad melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antar manusia. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Dari hadis tadi disebutkan dua perkara yang bisa mengakibatkan siksa kubur dan kerap disepelekan manusia saat di dunia. Sekalipun dia adalah seorang ahli ibadah, adalah perkara percikan air kencing dan mengadu domba. Percikan air kencing memang kerap disepelekan. Hal tersebutlah yang buat bab toharoh atau bersuci dalam Islam menjadi materi pertama yang harus diajarkan kepada anak-anak. Tidak hanya perkara air kencing dan mengadu domba, azab kubur juga datang akibat gibah atau membicarakan keburukan orang lainnya. Hal ini sahabat beriman, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad bersabda, tatkala Tuhanku memi'rajkanku atau perjalanan mi'raj ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan daging atau suka gibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Itulah perkara-perkara yang kerap disepelekan manusia di dunia, namun bisa mendatangkan azab di alam kubur, sekalipun pelakunya adalah seorang ahli ibadah. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Azab kubur menanti tukang adu domba. Adu domba dan gibah adalah perbuatan menyebarluaskan berita yang tidak benar atau fitnah, agar antar individu tidak saling menyukai satu sama lain, sehingga menimbulkan permusuhan. Singkatnya, adu domba adalah kegiatan memprovokasi atau menghasut seseorang. Hukum melakukan adu domba adalah haram. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Selain itu, adu domba dan gibah merupakan salah satu dosa besar yang paling dibenci Allah Ta'ala. Dan Allah telah menyiapkan azab kubur dan azab neraka bagi pelakunya. Karena di samping menginjak-injak harga diri saudaranya sesama muslim tanpa hak, juga akan menjadi beban berat di hari kiamat kelak jika orang yang digibahi belum memaafkannya. Karena bila amalan kebaikan kita tidak mencukupi sebagai tebusan, maka amalan buruk seseorang yang kita gibahi akan dibebankan kepada kita sebagai tebusan atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepadanya.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Penyebab wanita ahli ibadah mendapatkan azab. Seorang wanita yang ahli ibadah belum tentu masuk surga karena ibadahnya. Sementara itu, seorang wanita pendosa belum tentu masuk neraka karena ia selalu berbuat dosa. Syekh Ali Jaber menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kisah seorang wanita yang sangat rajin beribadah, namun memiliki satu masalah, yaitu ketika wanita tersebut tidak bisa menjaga lisannya. Rasulullah mengatakan bahwa wanita tersebut akan masuk ke dalam neraka. Penyebab lainnya dari seorang wanita ahli ibadah yang bisa terjerumus ke dalam api neraka gara-gara seekor kucing. Karena Islam mengajarkan umatnya untuk menyayangi semua makhluk yang bernyawa termasuk hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk berbuat kebaikan, bahkan terhadap hewan. Sebab sebagai makhluk yang bernyawa, binatang pun memiliki perasaan dan kebutuhan mendasar. Maka tidak dibenarkan untuk menyiksa binatang. Pelaku penyiksaan diancam dengan hukuman yang keras kelak di hari akhir, seperti diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati. Dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas, sehingga bisa mencari makan sendiri. Sekalipun serangga-serangga di tanah." Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan perempuan itu memasukkan seekor kucing ke dalam karung dan membiarkannya mati. Maka dia pun diazab di dalam neraka karena perbuatannya itu. Kucing itu tidak diberinya makan ataupun minum, tidak pula dibiarkan pergi, sehingga tidak juga bisa mencari makan sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Siksa kubur berkelanjutan dan siksa kubur sementara. Sahabat beriman, setiap manusia pasti akan menemui ajalnya dan akan hidup di alam barzakh. Ketika di alam kubur ini, sebagian manusia akan mendapatkan siksaan yang berat sesuai dengan perbuatan dosa yang telah ia lakukan di dunia. Pada dasarnya, siksa kubur terbagi menjadi dua jenis, yaitu siksa kubur yang bersifat terus-menerus dan sementara. Siksa kubur terus-menerus adalah siksaan yang berlangsung begitu lama. Siksa kubur yang berkelanjutan adalah semua jenis siksa selain yang disebutkan di dalam hadis-hadis tertentu yang menyatakan bahwa ada siksa yang diringankan daripada penghuni kubur di antara nafhatan atau dua tiupan sangkakala. Siksa ini dimuat dalam riwayat Al-Bara' bin Azib tentang kisah orang kafir. Kemudian dia dibukakan pintu neraka dan dia melihat tempatnya di neraka sampai datang hari kiamat. Sedangkan yang dimaksud dengan siksa kubur sementara adalah penyiksaan yang diberikan pada orang Islam yang melakukan maksiat ringan. Orang tersebut akan mendapat siksa sesuai dengan kemaksiatannya. Setelah selesai, ia pun akan tidur tenang sampai hari pembangkitan tiba. Siksa kubur bisa berhenti karena beberapa pekerjaan saleh, seperti doa, sedekah, istighfar, pahala haji, syafaat, atau bacaan Al-Quran yang sampai kepadanya. Namun pertolongan syafaat seperti ini dapat terjadi tanpa adanya berkenan dari orang yang diberi pertolongan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada seorang pun yang mengajukan pertolongan atau syafaat di hadapannya kecuali setelah ada izin darinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah menyepelekan penyebab azab kubur? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.